Saya kira beban sama berkah juga harus jalan berdampingan kan. Kalau berkahnya doang nggak ada Iya. bebannya kan juga. Bapak sarjana bidang apa dulu ya? Saya di ekonomi, Pak, manajemen. Ekonomi. Ya. Oke. Baik, jadi Bapak sekarang ada commercial director dari suatu perusahaan. Pak, Polytron itu kayaknya namanya lama banget. Berapa usia Polytron? Kita tahun ini masuk usia 51 tahun, Mbak. 51 tahun. Iya, jadi kita berdiri tahun 1975. Ya. Kita mulainya di Kudus, Pak, di Jawa Tengah. Waktu kita mulai itu kita karyawan mungkin sekitar 20 orang lah. Cuma 20 orang. 20 orang. Apa rahasia gila Polytron bisa bertahan di mau 1 tahun, Pak? Rahasianya sebetulnya menurut saya adalah konsistensi ya, nomor satu ya. Konsistensi. Konsistensi dalam membangun industri elektronik. Ya. Karena kalau kita kilas balik di 1975, waktu kita mulai industri, awalnya kita melihat banyak peluang di industri elektronik ini. Karena waktu itu merek-merek Eropa Ya. mulai masuk ke Indonesia. Oke. TV ya, waktu itu masih hitam putih. Itu mulai masuk. Merek Jepang belum terlalu masuk waktu Ya. itu. Tapi kita melihat kenapa kita waktu itu nggak jadi distributor aja gitu. Tapi sayangnya semua merek udah punya distributor di sini, Mbak. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Oke. Ya kalau orang cerita orang udah nggak punya option, makanya kita kalau gitu kenapa kita nggak bikin sendiri? Bikin sendiri kita mungkin secara modal bisa, tapi kita nggak punya kemampuannya. Akhirnya? Maka kita belajar. Belajarnya waktu itu kita ke 2 perusahaan. Satu Philips di Philips. Nederland, ya, Eindhoven ya? Eindhoven. Terus? Sama kita yang satunya di Finland, di Salora. Oh iya? Ya, Oke. Salora ini di kemudian hari sebenarnya menjadi Nokia yang kita tahu. Ya. Oke, terus. Jadi kita kirim, kita punya tim ke sana untuk belajar membuat TV. Ya, pertama kali kita bikin tuh TV hitam putih. Ya, tahun 78. 78. Kita mulai bikin Itu Polytron. Polytron ya. Kenapa Polytron? Nah, baru gue mau tanya tuh. Kenapa dinamain Polytron, Pak? Jadi waktu itu masyarakat kita atau konsumen kita ini punya persepsi bahwa merek luar itu selalu lebih baik. Oke. Ya, dan kesannya kalau mau beli TV waktu itu ya harus merek Eropa gitu.